وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Al-ayat. Shadaqallahul aliyyul azim. Jemaah sekalian berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat ulama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan yang lalu kita menjelaskan atau menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab seorang sahabat yang tidak melihat matanya tetapi melihat hatinya. Sahabat itu siapa namanya? Sahabat itu siapa namanya? Nah, sekarang kalau ada pintunya pada soalnya. Ketutup ini. Berubah lagi ya, berubah. Luar biasa. Dan ada ucapan terima kasih lagi. Siapa itu ya? Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, kemarin kita bicara Muhammad, Nabi kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menegur melalui siapa? Siapa sahabatnya? Saya yakin Bapak ingat, cuma untuk mengucapkan susah ya Pak ya. Coba ya. Padahal baru 2 pekan 3 pekan yang lalu ya, Masya Allah. Sahabat itu namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Siapa namanya? Nah, nyebutnya aja susah ya. Masya Allah. Sahabat itulah yang kemudian menyebabkan Allah menegur Rasulullah SAW
karena saat beliau mau atau minta diajarkan agama oleh Rasulullah SAW kepada dirinya, tapi Rasulullah SAW sedang sibuk mengajarkan agama untuk orang-orang yang tokoh masyarakat di kalangan Arab Quraisy ketika itu. Maka Rasulullah SAW seakan-akan enggan mengajari seorang yang buta matanya, lagi miskin kehidupannya. Tapi Allah tegur Nabi Muhammad dengan surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad, jangan bermasa muka engkau ketika datang seorang buta yang minta kau ajarkan agama. Maka seorang ustaz, di gambaran dari kisahnya Nabi Muhammad, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, ketika ada dua jadwal ceramah, Pak, yang satu di kampung pelosok, yang satu di kampung pelosok yang kecil acaranya, yang satunya lagi di kota besar yang acaranya gede-gedean, kira-kira berbarengan waktunya, ustaznya pilih yang mana, Pak? Yang kecil di kampung apa yang di kota yang besar, Pak? Alah, enggak begitu. Ini ustaz harus yang benar. Gimana sih? Masa yang besar? Ustaz enggak boleh. Contoh Ustaz Samit, Pak. Contoh dari yang kecil apa yang gede tetap didatangi. Kenapa? Karena waktunya berbeda. Alhamdulillah. Kan begitu, ya. Karena ya bisa bayar, Pak. Namanya orang ngomong lidah tak bertulang, kan begitu. Makanya gini, Pak, kalau dari kisah Nabi Muhammad ini ibrahnya adalah kita nggak boleh milih-milih jamaah, nggak boleh. Kita nggak boleh milih-milih audiens, nggak boleh. Saya kemarin suruh ngisi di anak SMP, Pak, maulid, undangan maulid di anak SMP. SMP ini munafik tapi. Lah iyalah, munafik. SMP Islam Al-Azhar 9. Al-Azhar kira-kira sekolah kecil apa gede, Pak? Gede. Makanya jangan dianggap remeh kita kesini. Lah, Masya Allah, luar biasa. Artinya begini, Pak, ustaz, ulama, kiai itu memandang kepada umat dengan pandangan yang sama. Apa pandangannya? Kewajiban bahwa menyampaikan risalah, menyampaikan dinul Islam itu disampaikan ke siapa saja. Dari kalangan para pembesar bahkan sampai rakyat biasa kita harus sampaikan. Itulah dakwah yang kemudian sampai Islam 2/3 dunia menguasainya, dan sampai Islam ke Indonesia itu lantaran tidak membeda-bedakan siapa yang didakwahinya. Bukan hanya para pejabat yang didakwahinya. Makanya untung Nabi Muhammad ini ketika dinasihati di sana, belum kemana-mana. Tapi ketika setelah dinasihati Muhammad seluruhnya, Masya Allah, diterima. Bahkan jangankan para pembesar, seorang budak, seorang hamba sahaya, beliau dakwahi dan kemudian asyhadu an la ilaha illallah, dan begitulah adanya. Kalau Allah kasih hidayah melalui Rasulullah, kalau Allah kasih hidayah melalui para sahabat, kalau Allah kasih hidayah melalui para tabi'in, kalau Allah kasih hidayah melalui para tabi'ut tabi'in, dan selanjutnya sampai kita hari ini, insya Allah bisa orang mendapatkan hidayah dengan qudrah, iradah, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka sekarang kita akan melanjutkan kisahnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al musyrikun anna hadzal matalib allati yu'arridunaha la tuqbalu minhum. Kata kitab ini diceritakan manakala orang-orang musyrik, orang-orang
yang menyembah selain Allah, orang-orang musyrik, permintaannya ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kemarin permintaannya apa Pak? Bapak ingat gak kemarin Pak? Permintaannya Pak, ingat gak? Kita kerjasama, Tuhan kita, Tuhan bareng-bareng, begitu katanya. Besok saya nyembah Tuhan kamu, hari ini saya dan kamu nyembah Tuhan saya, begitu Pak. Ada ditawarin harta, kagak mau. Tawarin wadon, kagak mau. Ditawarin jabatan, kagak mau. Semuanya Pak. Nabi Muhammad malah turun ayat lakum dinukum waliyadin. Tuh Pak, permintaan orang Quraisy ditolak, la tuqbalu minhum, tidak diterima Pak oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Lalu kemudian aradu ayyadkhulu fi babin akharin. Lalu dia pengen menggunakan cara yang lain. Kagak berhasil dengan cara seperti ini, dengan cara mobilisasi kagak berhasil. Asal begini, Ustaz, udah lo gak usah gimana-gimana, gak usah capek-capek lo Ustaz nyari proposal kemari. Udah, yang penting lu dukung gua bangunin ntar pesantren. Begini Pak, kurang lebih Pak. Ada nggak yang ditawarin begini Pak? Woi, ada nggak yang begitu? Ada. Kira-kira Ustadznya mau apa kagak Pak? Kagak. Kan istiqomah saya. Astagfirullahaladzim. Ini ente curiga mulu sama saya. Masya Allah. Saya pengen membenarkan sesuatu yang nyata tapi belum tentu benar. Kan begitu Pak ya? Bilang sama mereka, jangan beli Ustaz. Ingat, Ustaz itu adalah masabihun fil ardi. Ustaz itu adalah warasatul anbiya, waris para nabi. Kalau waktu itu Nabi tawarin jabatan mau, kira-kira Islam nyebar nggak sampai ke Indonesia Pak? Agak. Makanya Ustaz jangan dekat-dekat sama pejabat dulu, jangan. Nah, benar saya bilang Pak. Ustaz itu dekatnya sama jamaah. Benar Pak? Ustaz itu dekatnya sama umat. Tuh, benar Pak tuh. Umatnya yang jadi pejabat. Sama baik. Enggak, maksudnya benar. Rasulullah SAW itu mengajarkan, mencontohkan kepada kita, dekatlah dengan para umat. Kalaupun pejabat ada yang dekat, pantang kaki selangkah pun untuk menghadap kepada para pejabat, tapi biarkan pejabat itu langkahnya menuju kepada ustaz. Begitu Pak. Paham nggak Pak? Woi, paham Pak deh? Jangan undangan tahlilan di rumah orang miskin Pak. Tahlilannya cuma 33 kali doang. La ilaha illallah, la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah orang pejabat, Pak, orang kaya, Pak, tahlilan apa 1000 Pak tahlilan. Masya Allah. Ada nggak Ustaz yang begitu Pak? Ada Pak, waktu terjadi. Makanya saya katakan bahwa jangan dekati orang-orang kaya karena kehinaan akan menimpa kepada kita. Tetapi dekatilah orang-orang yang miskin, dekatilah orang-orang yang lemah. Insya Allah kemuliaan akan menghinggap kepada diri kita. Amin ya Rabbal. Rasulullah muliakan di antara salah satunya apa? Mereka menyayangi orang-orang yang lemah Pak. Rasulullah menyayangi orang-orang yang lemah. Kaum muslimin menyayangi orang-orang lemah. Makanya mulia ini. Tapi ketika udah Ustaz deketin pejabat, terhina Pak Ustaz. Tuh, pokoknya kagak mau dah sama kalau gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita gantungkan keyakinan kita kepada seorang hamba. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan. Wa huwa ta'jizur rasul. Jadi setelah dia menyampaikan permintaannya tidak diterima, Pak, ini orang musyrik, orang kafir meminta kepada Muhammad agar menunjukkan bukti kalau dia ini seorang rasul. Dengan apa buktinya? Ta'jiz, yaitu mukjizat. Jadi Muhammad, udah dah, kalau yang
Lu nggak mau mas sekarang ini dah. Gua akan beriman sama lu kalau lu keluarin mukjizat. Silahkan. Musa membelah lautan. Dan gitu kan. Isa menghidupkan orang yang mati. Lu apa mukjizatnya Muhammad? Coba tunjukkan sama kita. Kalau udah lu tunjukkan, gua beriman sama lu. Ditantang Pak Nabi Muhammad. Kira-kira bisa apa enggak Pak Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizat dari Allah? Bisa apa enggak Pak? Bisa. Tapi apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad setelah itu Pak? Tuh Pak. Tetap Pak, orang-orang musyrik itu tetap tidak akan beriman kepada Muhammad dan Al-Quran serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian permintaan untuk mendatangkan mukjizat itu oleh Muhammad disampaikannya. Lalu kemudian fa'ijtama'u, maka mereka berkumpul. Mereka kumpul Pak. Kayak semacam rombongan lah, demo Pak. Kumpul, datang kepada Muhammad. Datang Pak kepada Muhammad. Ya Muhammad, ini orang kafir Pak, orang musyrik. Makanya ngomongnya ya Muhammad, tak ada ya Rasulullah, tak ada. Makanya kalau ada orang mana itu Pak yang ngomong Muhammad, 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 itu tanda-tanda dia tidak meyakini kebesaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan ini bulan kebesaran Rasulullah. Dari kota sampai pelosok yang disebut nama Nabi Muhammad. Tuh Pak, bulan ini. Makanya perbanyak bulan ini sholawat, perbanyak bulan ini ikutin sunnah Rasul. Insya Allah kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya Rabbal. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Orang kafir itu ngomong Pak, orang kafir, ya Muhammad, in kunta shadiqan, jikalau engkau merasa benar, jikalau engkau seorang nabi yang benar, jikalau engkau seorang rasul yang benar, maka kata orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, fa'arina ayatan, maka tunjukkanlah kepada kami mukjizat itu. Coba disuruh keluarin mukjizat. Ayatan itu diartikan mukjizat, atau kalau kita secara teks ya diartikan tanda atau ayat-ayatnya. Natluha minka, saya menuntut kepada engkau Muhammad, tunjukkan, keluarkan mukjizat yang kau punya wahai Muhammad. Wah, ini luar biasa Pak. Dia kayak semacam kasih warning. Ayo segera tunjukkan, bisa nggak lo? Ini kasarnya Pak, dia menghina sebenarnya Pak. Karena menurut orang-orang musyrik Muhammad gak akan bisa ngeluarin mukjizat, gak akan bisa. Karena mukjizat itu yang keluar tergantung Allah ngasihnya. Kan begitu Pak. Kayak misalkan Nabi Musa kesusahan ketika berada di depan Laut Merah, itu karena Allah yang ngasih, Allah perintahkan. Musa, pukul dengan tongkatmu laut itu, akhirnya terbelah. Ketika Allah perintahkan, baru terjadi mukjizat. Bukan permintaan, bukan. Ternyata prediksi orang-orang musyrik itu tidak tepat, tidak salah. Bahkan Pak, orang-orang musyrik itu mintanya kagak tanggung-tanggung Pak, mukjizatnya kagak tanggung-tanggung. Kalau Nabi Musa cuma belah lautan, nggak tanggung-tanggung Pak. Ini yang dibelah bukan lautan. Apa yang dibelah Pak? Bulan yang dibelah. Kan aneh itu Pak. Lautan bisa dipegang. Bulan, ilok Nabi Muhammad mencapai langsung terbang ke bulan. Enggak. Masya Allah. Ternyata wahia anta syukha laha adlana al-qamara firqataini. Jadi Nabi Muhammad disuruh membelah bulan menjadi dua,
menjadi dua bagian, Pak. Kata orang musyrik, kalau bakal lo berhasil, gue yakin, gagal lo coba aja. Makanya agak mungkin. Ternyata Pak, Allah menjawab tantangan orang-orang musyrik. Fa'atahullahu hadhil mu'jizah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Muhammad kekuatan yang luar biasa berupa mukjizat, dan terbelahlah wanshaqqal qamar firqataini, sehingga terbelahlah dua bulan itu. Masya Allah. Kira-kira Pak, kalau kita hidup di zaman Nabi Pak, di zaman Nabi dan dulunya kita musyrik, setelah itu kita beriman apa enggak Pak? Agak beriman. Tetap aja orang musyrik Pak enggak beriman Pak. Sama kayak kita hari ini Pak. Kita mau bangun musola, Pak. Kata orang kagak mau membangun musola, kata orang yang kagak mau nyumbang bilang begini, gua nggak setuju sama konsep pembangunan musola, gua nggak mau nyumbang. Tapi kalau nanti konsepnya sesuai sama gua nyumbang. Itu kira-kira kalau konsepnya sesuai sama dia, nanti nyumbang apa orang coba kira-kira Pak? Orang Pak. Itu cuma apa doang Pak? Cuma ngomong doang, alasan doang Pak. Makanya kata saya nih, ketua DKM, kita pengurus DKM, jamaah semuanya, udah ada yang mau nyumbang, alhamdulillah. Enggak ada yang nyumbang, ya bodo amat. Emang yang untung DKM, yang untung siapa Pak kalau dia nyumbang sama kita Pak? Lah dia sendiri, yang untung dia, yang rugi juga dia. Emang keuntungan di akhiratnya buat DKM? Kagak. Buat siapa Pak? Diri sendiri. Makanya kata saya, la ilaha illallah, kotak amal sedikit yang rugi bukan DKM, tenang aja, mereka sendiri yang rugi. Makanya kalau ada kotak amal lewat, jangan pura-pura merem. Dengerin deh. Woi, kotak amal lewat pura-pura merem, sholat Jumat, zikirnya luar biasa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu Pak. Kotak amal jauh udah langsung, alhamdulillah. Masya Allah, betapa pelitnya tuh orang Pak. Ada yang begitu Pak, di sini ada Pak? Enggak ada yang mau. Jadi Pak, yang namanya orang-orang yang kagak mau Pak, walau bagaimanapun tetap kagak mau Pak. Emang udah keturunannya orang-orang begitu kali dia, kan begitu. Makanya mudah-mudahan kita yang menjadi sarana orang baik tetap bersabar, tetap ikhlas. Begitu Pak. Ketua DKM kan harus ikhlas. Bukan begitu ketua DKM, mana orangnya? Ikhlas ya. Harus ikhlas Pak. Kalau nggak ikhlas mah Masya Allah. Susah Pak. Saya punya cerita Pak di daerah mana itu Pak? Di Serang, di mana itu Pak ya? Jadi ketika jadi ketua DKM itu dikritiknya luar biasa, capek Pak, kita mendengarnya capek. Tapi dia nyerah nggak? Nah gitu Pak ujiannya. Apakah nyerah? Apa tetap istiqomah? Itu ketua DKM. Saya sampaikan, ikhlas luar biasa Pak ujiannya. Kalau kagak ikhlas, sakit hatinya dalam banget Pak, sakit hatinya. Benar Pak, benar Pak. Itu laporan kurang sedikit aja bisa diomongin selebar perumahan Pak. Benar Pak, benar Pak. Makanya ikhlas Pak, diomongin alhamdulillah, dicibirin alhamdulillah. Sama kayak Ustaz Pak, begitu diomongin juga sama. Ini kalau ngaji begini Pak, kadang pulang ngaji ada yang ngomongin, Ustaznya ngomongin apa baik tadi ya, begitu. Itu harus ikhlas, biarin gak apa-apa, ikhlasin. Mudah-mudahan dengan ikhlas Allah gantikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang kafir itu Pak meminta untuk bulan dibelah, akhirnya Allah penuhi permintaan mereka dengan mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oh, udah Pak selesai. Kemudian Nabi Muhammad ngomong, sudah terbelah bulan nih Pak. Orang kafir sudah nyaksiin Pak. Kelompok mereka udah melihat semua Pak. Udah. Langsung Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishhadu. Orang musyrik saksiin. Itu kasarnya Pak.
Tuh, lu liatin tuh bulan. Udah belah apa belum? Tapi ternyata walaupun sudah terbelahnya bulan, mereka tetap tidak mau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang-orang kafir itu begitu, orang-orang musyrik itu begitu. Mereka cuma ngejek kita doang, menghina kita doang. Ini aja kita kaji begini Pak, saya musik gue ya, saya terkadang mau tidur gitu. Ada Pak namanya orang-orang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di tengah omongan-omongan yang negatif tentang kita. Insya wa hadhil qissah, dan cerita ini diriwayatkan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah orang-orang yang awal minas sabiqinal awwalin, orang-orang yang awal masuk ke dalam agama Islam. Dan diriwayatkan juga dalam beberapa riwayat yang sangat banyak meriwayatkan cerita tentang hal ini. Jadi bukan hanya yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud saja, tetapi banyak yang meriwayatkan tentang cerita ini. Dan diriwayatkan juga oleh Abdullah ibnu Abbas dan yang lainnya. Dan diriwayatkan juga oleh banyak orang-orang yang menceritakan tentang cerita ini. Karena cerita ini pas sangat masyhur di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, sehingga banyak yang menceritakan tentang hal ini. Wa qad dzakaraha al-Qur'anul Karim qawlahu ta'ala fi awwal suratil Qamar. Dan sungguh telah disebutkan di dalam Al-Quran pada perkataannya, fi qawlihi, pada perkataannya atau pada firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal surah Al-Qamar. Jadi cerita ini Allah abadikan juga di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamaru. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah dekat masaknya. Masaknya Pak, waktunya. Apa dekat waktunya apa? Wan syaqqal qamar, terbelahnya bulan. Masya Allah. Jadi ini bukan hanya di hadis, tetapi langsung Allah sampaikan juga di dalam Al-Quran. Makanya Bapak, kalau misalkan melihat cerita ini, di hadis ada, di Quran ada, berarti cerita ini bohong apa benar? Benar. Yakin. Tapi secara otak manusia, bulan terbelah kira-kira bisa apa kagak Pak? Bisa Pak. Kemarin ingat ya Pak, ada 2 bulan, ingat ya Pak? Woi, ada fenomena alam yang seakan-akan bulan dilihat itu menjadi 2 Pak. Bapak pernah lihat ya Pak? Nggak pernah lihat ya? Wah, Bapak jarang nonton radio kayaknya. Nggak punya radionya. Gitu Pak. Ada fenomenanya. Ternyata yang namanya hal itu Pak, kan nggak mungkin. Tapi dengan takdir Allah, kudrahnya Allah, itu mungkin terjadi. Makanya kalau misalkan kita melihat fenomena, kemudian kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, itu bisa saja terjadi. Contoh Pak, contoh. Kan Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak banget Pak, tanda-tanda kenabiannya. Salah satunya adalah Nabi Muhammad disuruh oleh Allah ketika ada minuman asik. Muncul Pak, mentah rajin nih. Anak Zawa. Oh, anak Zawa. Ini. Oh, Masya Allah. Rajin ya Pak. Rajin ya. Hebat, pemberani Pak dia ini. Seumuran kita dulu gak berani Pak ini. Hebat dia ini. Dikasih susu apa Pak? Susu emaknya. Masya Allah. Tuh Pak. Jadi sampai di mana Pak tadi saya? Hah? Sampai di mana? Iya, jadi mukjizatnya Nabi itu Pak banyak.
Salah satunya adalah ketika Allah perintahkan kepada Muhammad untuk ketika minuman itu dimasuki oleh lalat, maka Rasul diperintahkan oleh Allah celupin aja satunya lagi. Jadi lalat itu kan punya dua sayap. Sayap itu kan nggak jemur semuanya minuman tersebut. Maka kemudian kata Allah, ceburin aja Muhammad satu lagi, ceburin. Kalau menurut orang kita, logika kita, lalat udah masuk ya keluarin, kan gitu ya. Tapi kata Allah, ceburin, Muhammad ceburin lagi, biar itu apa? Ceburin. Jadi ternyata Pak, setelah ilmu pengetahuan ketemu sekarang hari ini, sayap itu ada dua, yang satu membawa kotoran, racun, yang satu membawa obatnya Pak, obatnya. Jadi kalau misalkan ada lalat yang masuk ke minuman kita, celupin aja dua-duanya itu lalat pas sayapnya, lalu diangkat, jangan bapak aduk, gitu kan? Ini mah jadi topping namanya, topping mana? Gak begitu Pak, celupin, angkat, itu minuman yang kena lalat tersebut sehat lagi, kagak berpenyakit lagi. Tuh. Berani bapak praktekkan hadis ini Pak, berani Pak? Benar berani Pak, bisa ya. Lalarnya yang masuk lalar hijau Pak. Lalar masuk hijau di kopi kita, di kopi Pak, di kopi. Itu kira-kira Bapak celupin berani ya Pak? Ustaz, ini kopinya mau ganti. Ternyata Pak, memang yang namanya sesuatu mukjizat kadang-kadang kagak masuk akal kita. Meskipun masuk dalam kategori ilmiah, yang namanya itu sudah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata memang sayapnya itu satu racun, satu obat Pak. Makanya Rasul menyampaikan hal itu. Banyak yang lain Pak mukjizat Rasulnya. Apalagi anjing Pak. Ketika anjing itu menggigit kita, ketika anjing itu menjilat kita, maka kita kata Allah melalui Rasulnya, cucinya jangan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi sampai 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah. Terus ada yang ngomong, lah kan kotor, terjadinya harus pakai tanah lagi, kotor dong. Ya enggak, di tengah-tengahnya, jangan sampai di akhirnya pakai air lagi. Ternyata Pak, ilmuwan sekarang baru tahu di dalam tanah itu Pak, hanya tanahlah yang bisa membunuh kuman-kuman dari liur anjing. Masya Allah. Makanya Pak, banyak orang yang kemudian bersyahadat gara-gara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Termasuk Quran Pak. Quran itu mukjizat paling besar. Quran. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara belajar Quran. Padahal dia bukannya belajar Quran itu untuk masuk Islam. Dia untuk mencari kelemahan Islam di Al-Quran Pak. Ternyata Allah kasih hidayah. Siapa? Yahya Walawani Pak. Belajar Quran untuk menghilangkan kebenaran Islam, mencari kelemahan Islam, masuk Islam. Irna Handono masuk Islam Pak. Felix Xiao juga masuk Islam. Masya Allah. Inilah mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Rasul, yaitu adalah Al-Quran. Tuh Pak. Pak, walaupun sudah terbelah bulan, sudah terbukti mukjizatnya, tetap Pak, mereka mengingkari semuanya. Maka mereka berkata Pak, ketika sudah melihat bulan, sungguh ini adalah sihirnya Muhammad. Pak. Mereka tetap ngatain Muhammad Pak, tetap ngecek. Ini kan sihirnya engkau Muhammad. Kami bisa melihat bulan terbelah, ini karena engkau pakai sihir. Masya Allah Pak, benar-benar Pak. Makanya kita perlu bersabar dalam kebaikan. Kita bagaimanapun menunjukkan kebaikan kita, tetap orang-orang yang musyrik itu akan membenci kita. Fa'anzalallahu fihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang lain,
Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamirrun. Kata Allah menggambarkan sikap orang-orang musyrik, dan seandainya pun mereka melihat mukjizat yang ada di depan mereka, mereka pasti gak akan beriman, dan mereka akan mengatakan inilah sihirnya Muhammad. Tuh. Makanya sekarang kita kalau melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik susah banget Pak. Ya begitu adanya. Pakai speaker lah Pak, disuruh kecil-kecilin Pak. Ada nggak Pak yang begitu Pak? Ada. Kan begitu ya. Makanya mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan menjadi sebab hidayah bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum beriman kepada Allah. Thumma sa'alur rasula ba'da dzalika ayat. Kemudian mereka ngomong lagi kepada Muhammad, meminta lagi kepada Muhammad setelah ayat-ayat itu, mukjizat-mukjizat itu disampaikan kepada mereka. Tetapi mereka kemudian tidak menerima mukjizat yang disampaikan oleh Muhammad kepada mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa yang disampaikan oleh mereka. Di dalam surah Al-Isra dikatakan lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yanbu'a. Jadi orang-orang musyrik itu Pak, setelah melihat bulan terbelah, dia minta yang lain lagi Pak. Tuh orang-orang musyrik minta yang lain lagi. Udah Muhammad, bulan mungkin itu sihir ente dah. Saya minta sekarang sama ente, kalau ente bisa menunjukkan hal ini, kalau ente bisa menyatakan hal ini, bisa mewujudkan keinginan kita, saya beriman. Begitu Pak. Ngomongnya masih begitu Pak dia. Tapi kata Allah Pak dalam surah Isra, lan nu'mina laka. Mereka enggak akan beriman Muhammad, enggak akan beriman. Apa yang mereka minta Pak? Yang mereka minta adalah hatta tabjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka minta seperti Nabi Nabi Musa. Ketika kaumnya kehausan, muncul mata air. Muhammad, coba deh munculin mata air buat kita. Coba, bisa nggak ente? Begitu Bapak. Ini kata Allah, mereka minta begitu. Aw takuna laka jannatun min nakhili wa 'inabin. Dan kemudian mereka minta juga kepada Muhammad, udah Muhammad, kalau bisa kamu punya kebun, dan kebun itu ada anggur, ada kurmanya, dan di tengah-tengah kebun itu ada sungai Anhar yang mengalir semuanya Pak. Ini dia meminta sesuatu yang mustahil. Ya di Mekah Pak, gersang begitu, ada anggur, ada kurma, di pinggir-pinggirnya ada sungai Pak. Lah udah kayak di Bogor Pak gitu. Lah kagak bisa, kagak mungkin. Kan begitu Pak? Mungkin apa enggak Pak? Kagak mungkin, mustahil kan begitu. Tapi mereka yang mustahil itu disampaikan kepada Muhammad. Bisa nggak kira-kira kan begitu? Lalu kemudian atau bahkan begini Muhammad, nih, dia ngomong lagi sama orang-orang musyrik itu, autus kitos samaa, atau kamu pecahin, kamu jatuhin itu langit biar runtuh, biar kami lihat mana runtuhnya. Masya Allah. Ini lebih parah lagi Pak, makin mustahil lagi permintaan mereka. Lalu kemudian, nah ini Pak, yang lebih parah lagi. Au ta'tiya billahi, atau kamu minta sama Tuhanmu biar dia datang kepada kita. Artinya begitu. Masya Allah. Dia minta yang lebih mustahil lagi, Allah suruh datang kepada dia Pak, kepada orang-orang musyrik. Masya Allah. Ini permintaan orang-orang sehat atau orang gila namanya Pak? Orang gila. Kan begitu. Sama ada yang ngomong begitu Pak.
katanya kita dibilang orang kaum menghayal. Nanti katanya kita percaya sama hari kiamat itu nggak ada, katanya begitu. Ada nggak yang kemarin ngomong begitu orang, Pak? Ya Allah, kata saya. Ya hari kiamat nggak mungkin kita gambarin hari ini, nggak mungkin. Karena itu keyakinan yang harus kita yakini. Kalau ente pengen ngelihat hari kiamat, ya tunggu aja nanti. Betul Pak? Sama kayak orang begini, nggak percaya sama mati, lah gampang lu mati aja, kan begitu Pak ya? Gampang, kan begitu. Ada orang nggak percaya nih doa orang yang masih hidup kepada jenazah, katanya kagak nyampe. Lah gampang Pak sekarang, dia suruh mati kita doain. Kira-kira ketika dia mati kita doain, nyampe kagak doanya sama dia? Kalau doanya kata dia kagak nyampe, balik lagi ke dunia. Bisa nggak begitu Pak? Ya namanya dua orang. Begitu. Makanya kata saya Mas sekarang Pak, yang namanya orang-orang yang ngomong begitu, itu gak ubahnya seperti orang-orang musyrik di zaman Nabi Pak. Begitu memang. Ya mereka gak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali dengan mereka mengucapkan begini dan lain sebagainya. Lalu bahkan wal malaikah, dan malaikat suruh ngadep coba sama kita, sini ngomong sama kita, khobilan, berhadap-hadapan Pak Allah, malaikat ngomong bareng-bareng kayak kita. Masya Allah, benar-benarnya orang-orang musyrik ya. Wa yakuna laka bait min zukhrufin aw tarqa fis sama wa lan nu'mina liruqiyyika hatta yunazzila alaina kitaban naqra'u. Ini Pak, dia ngomong lagi begini. Ya kalau misalkan kamu juga bisa Muhammad, kamu punya rumah yang mewah yang terbuat dari emas, begitu Pak? Masya Allah. Lalu kemudian kamu datangkan kitab suci kamu yang kita baca nih Pak. Ini kita baca. Ini permintaannya mustahil semuanya dan kagak mungkin dia juga beriman. Maka walam yajibuhum Allahu illa yaqul, Allah tidak memenuhi permintaan mereka. Enggak kasih. Udah Muhammad biarin. Udah gua kasih bukti bulan terbelah, dia kamu beriman, berarti emang udah banget ya orang. Ini udah siang nih Pak, udah siang Pak. Udah siang. Jadi tahu masih banyak udah siang. Jam 5, iya jam 5 lewat. Enggak, emang sekarang Pak jam 5 udah terang. Enggak kayak kemarin-kemarin karena subuhnya sekarang lebih dulu ya. Begitu ya. Cerita ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut pada bulan depan sampai Allah tidak memenuhi permintaan orang-orang musyrik tersebut. Ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak nanti kalau saya flashback ingat ya Pak ya. Soalnya kadang-kadang jamaah nggak ingat begitu Pak. Kayak di musola sebelah mana waktu itu saya di sini. Tapi nggak apa-apa Pak. Yang namanya kita ngaji bukan pintar yang kita cari, tapi yang kita pengen kita jadi orang benar. Kalau pintar Bapak relatif ukurannya, ya Pak ya. Kalau benar itu pasti ukurannya. Kenapa? Karena benar itu berarti melaksanakan perintah Allah, meninggalkan daripada larangan-larangan Allah. Itu benar Pak. Tapi kalau pintar relatif, pintar apanya? Kan begitu Pak. Ukurannya ada. Begitu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, mungkin saja yang dapat Al-Fatihah sampaikan. Semoga yang ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita ataupun siapa yang mendengarnya. Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma karim wa salli Muhammad fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عزا، اللهم ارزقني عزا وشرفا، واجعل لي واجعل لنا مؤمنا صالحا محبوبا مشهورا عندك وعند الناس جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بصالحك برحمتك يا الله، برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي والآل وصحبه أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.